Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu bahan renungan yang menarik banget nih buat Anda. Oh ya, dari mana tuh? Ini dari NDC Ministry tertanggal 13 Agustus 2025. Judulnya Omakase. Omakase, kayak di restoran Jepang itu ya? Nah, persis justru itu uniknya. Pakai analogi dari dunia kuliner Jepang buat ngomongin penyerahan diri secara rohani. Wow, menarik juga pendekatannya. Iya kan? Jadi tujuan kita sekarang mau coba bedah nih, gimana sih pengalaman makan omakase ini bisa kasih kita sudut pandang baru soal percaya sama Tuhan. Oke, berarti fokus kita lebih ke pesannya ya, bagaimana analogi ini dipakai buat refleksi soal percaya dan berserah diri gitu. Betul sekali. Kita lihat gimana penulisnya menyambungkan dua dunia ini. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai dari kulinernya dulu deh. Apa sih sebenarnya omakase itu? Kalau dari sumber ini, intinya itu pengalaman makan di mana kita, sebagai tamu ya, Iya, pelanggan. pelanggan, kita serahin pilihan menu sepenuhnya ke koki. Jadi kayak bilang, I leave it up to you, atau ya, saya serahkan deh ke Anda. Jadi pasrah total soal makanannya, nggak bisa milih-milih. Iya. Nah, ada beberapa poin penting soal omakase yang diangkat di sini. Pertama, koki pegang kendali penuh. Ini yang bikin ada unsur kejutan. Kejutan rasa mungkin ya. Bisa jadi. Kedua, koki ini bukan cuma juru masak biasa. Digambarkannya sebagai seniman kuliner ahli. Dia pilih bahan terbaik, bikin hidangan unik. Oke, paham? Ketiga, ini penting nih buat analoginya nanti. Koki itu selalu ada di depan kita. Masak langsung, bisa diajak ngobrol, jawab pertanyaan, interaktif gitu. Ah, iya. Kelihatan prosesnya ya. Betul. Tarik benang merahnya ya ke hubungan kita sama Tuhan. Gimana tuh hubungannya? Dijelaskan kalau Tuhan itu ya mirip kayak koki ahli tadi. Dia lagi mengkurasi berbagai rancangan pengalaman hidup kita yang mungkin ya gitu, nggak selalu kita ngerti saat itu juga. Mengkurasi hidup ya. Istilah yang menarik. Iya, tujuannya apa? Nah, ini ngacu ke Yeremia 29 ayat 11 yang dikutip di teks. Tujuannya itu untuk kebaikan kita. Kebaikan bukan mencelakakan ya. Betul, untuk mendewasakan rohani kita, memberi masa depan penuh harapan. Penulisnya menekankan itu. Nah ini nih, langsung ke pertanyaan intinya buat Anda para pendengar. Bersedia nggak kita bilang, I leave it up to you Lord? Wah, dalam ya pertanyaannya. Iya. Dan ini langsung disambungin sama Amsal 3 ayat 5. Percaya Tuhan dengan segenap hati, jangan sandarkan pada pengertian kita sendiri. Itu dia. Gampang diucapin, tapi prakteknya, ya gitu deh. Bener banget. Dan penulisnya kasih alasan juga kenapa kita dianjurkan percaya penuh. Apa alasannya? Ya, karena gini, pikiran kita kan terbatas ya sebagai manusia. Kita nggak bisa lihat gambaran utuh hidup ini. Betul, seringnya cuma lihat sepotong-sepotong. Nah, sebaliknya, Tuhan lihat semuanya. Terus ditekankan lagi, Tuhan itu peduli, Dia mengasihi kita, dan mau yang terbaik buat kita. Itu dasarnya kenapa kita diajak berserah. Oke, jadi bukan pasrah buta ya, tapi karena percaya pada karakter dan kemampuannya. Tepat sekali. Terus, ada saran praktisnya nggak sih buat menerapkan ini? Menurut teks ini gimana? Ada. Simpel sih sarannya. Misalnya, mulai hari dengan sadar bilang ke Tuhan, Tuhan, hari ini aku serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu. Oh, kayak niat di awal hari gitu ya? Iya. Dan kalau lagi bimbang atau ragu, diingatkan buat cari Tuhan. Karena Dia itu selalu dekat, nggak jauh kok. Oke, jadi ada tindakan nyatanya juga ya? Betul. Nah, renungan ini nggak cuma ngasih tahu, tapi juga ngajak kita mikir nih. Ada 2 pertanyaan refleksi buat Anda di rumah. Apa tuh pertanyaannya? Pertama, coba deh direnungkan, apa sih yang biasanya bikin kita susah buat bilang, I leave it up to you, ke Tuhan? Mungkin takut, pengalaman buruk, atau pengen kontrol aja. Pertanyaan bagus tuh buat introspeksi. Pertanyaan kedua, kalau ada skala 1-10 nih, level penyerahan diri Anda sekarang ada di mana? Jujur aja, seberapa sering masih lebih ngandelin pemahaman atau kekuatan sendiri? Wah, ini buat ngukur diri sendiri ya. Menarik. Iya, Nah, sebagai penutupnya nih, ada semacam hikmat hari ini dari sumber ini, bisa jadi bahan renungan lanjutan buat Anda. gimana bunyinya? Intinya gini, kalau kita sebagai manusia aja bisa percaya sama keahlian manusia lain, ya contohnya koki omakase tadi. Sampai rela serahin pilihan makan kita gitu ya? Betul. Kenapa kok kita kadang masih ragu atau sulit ya buat serahin kendali hidup kita ke Sang Pencipta?
Nah, loh. Terus penulisnya nanya lagi, apa jangan-jangan keraguan kita itu artinya kita meragukan kemampuan Tuhan? Gitu. Cukup menohok ya pertanyaannya? Iya, analogi sederhana tapi kok ya kena gitu ya. Jadi mikir juga. Bener. Gimana perbandingan antara pengalaman omakase dan penyerahan diri ini buat Anda? Nyambung nggak sama pengalaman hidup Anda sendiri? Ya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Betul sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.